Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. UFO mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Dijelaskan oleh Wikipedia bahwa 1. UFO atau juga dikenal sebagai benda terbang aneh disingkat beta, adalah istilah yang digunakan untuk seluruh fenomena penampakan benda terbang yang tidak bisa diidentifikasi oleh pengamat, dan tetap tidak teridentifikasi walaupun telah diselidik. 2. Pada awal ketenarannya istilah yang digunakan adalah piring terbang. Istilah ini digunakan oleh media berita di seluruh Amerika Serikat, yang memberitakan penampakan benda terbang aneh oleh Kenneth Arnold. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Juni tahun 1947. Ketika Arnold mengklaim melihat 9 benda aneh dengan formasi bulan sabit saat melintasi Gunung Rainier di Washington. Ia membandingkan gerakan benda tersebut dengan sebuah piringan jika melewati air. Deskripsi ini disalahartikan oleh media lokal di sana bahwa Kenneth Arnold telah melihat objek piringan yang terbang. Setelah cukup populer untuk sementara, istilah ini tidak mencerminkan penampakan yang berbeda-beda yang dikumpulkan oleh proyek Buku Biru. Karena itu Edward James Ruppelt, kepala proyek Buku Biru, mengatakan bahwa istilah piring terbang cukup menyesatkan jika digunakan pada setiap berbagai bentuk dan penampilan yang dilaporkan. Dikatakan bahwa mulai tahun 1953 Angkatan Udara Amerika Serikat secara resmi menggunakan istilah baru yaitu Unidentified Flying Object. Ruppelt sendiri menyingkatnya sebagai benda terbang aneh. UFOB-nya USAF didefinisikan sebagai berkaitan dengan objek di udara yang menurut kinerja, karakteristik aerodinamika, atau fitur yang tidak biasa, tidak sesuai dengan jenis pesawat atau rudal yang diketahui saat ini, atau yang tidak dapat diidentifikasi secara positif sebagai objek yang dikenal. Definisi ini disusun demikian karena USAF lebih tertarik pada aspek kemungkinan bahwa benda terbang aneh mengancam keamanan nasional dan aspek penjelasan teknisnya. 3. Dikatakan juga bahwa ketenaran UFO di Indonesia bermula dari diperkenalkannya istilah benda terbang aneh oleh Jacob Salatun, kepala lapan ketiga, yang sempat menyelidiki fenomena ini di tahun 1960-an. Meskipun demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih memilih istilah benda terbang aneh. 4. Dikatakan bahwa pada tahun 218 sebelum Masehi Titus Livius dalam bukunya Ab Urbe Condita Libri pernah mencatat sejumlah pertanda yang terjadi di Roma dan sekitarnya di musim dingin. Salah satu pertandanya adalah bahwa kapal hantu itu terlihat berkilauan di langit Navium Specium de Caelo ad Fulcise. Menurut Plutarchos pada tahun 74 sebelum Masehi, pasukan Republik Romawi yang dipimpin oleh Lucius Lucullus akan memulai pertempuran dengan Mithridates ke-6 dari Pontos. Ketika tiba-tiba langit hancur berantakan, dan badan besar seperti api terlihat jatuh di antara kedua pasukan tersebut. Bentuknya hampir seperti kendi anggur, dan warnanya seperti perak cair. Keduanya takjub dengan kejadian itu dan berpisah tidak jadi perang. Dikatakan juga bahwa pada tanggal 14 April tahun 1561 langit di atas Nuremberg dilaporkan bahwa dipenuhi oleh banyak objek yang tampaknya sedang melakukan pertempuran di udara. Menurut cerita, bola-bola kecil dan cakram-cakram muncul dari tabung besar. Dikatakan bahwa pada tahun 1566 banyak penduduk Basel melihat langit yang dipenuhi fenomena perang antara bola berwarna merah dan hitam saat menjelang senja. Salah satu pencatat peristiwa tersebut, Samuel Cocius, melaporkannya sebagai peristiwa keagamaan. Dikatakan juga bahwa pada tanggal 22 Februari atau tanggal 24 Maret tahun 1803, dilaporkan bahwa nelayan lokal dari Provinsi Hitachi kini Prefektur Ibaraki melihat sebuah kapal yang aneh hanyut di perairan Utsurobune. Merasa penasaran, mereka menarik kapal itu ke pinggiran pantai, dan menemukan bahwa kapal ini memiliki tinggi 3,3 meter dan lebar 5,4 meter. 5. Dikatakan bahwa sebelum istilah piring terbang dan benda terbang aneh dipilih, terdapat banyak laporan tentang penampakan fenomena aneh di udara. Laporan-laporan di bawah ini terjadi pada pertengahan abad ke-19 hingga ke-20. Dikatakan juga bahwa pada bulan Juli tahun 1868, penyelidik benda terbang aneh mendokumentasikan penampakan piring terbang yang terjadi di kota Copiapó, Chili.
Lalu pada tanggal 25 Januari tahun 1878, Denison Daily News menulis bahwa petani lokal yang bernama John Martin melaporkan penampakan objek terbang yang besar, gelap, dan bulat menyerupai balon terbang. Dengan kecepatan yang menakjubkan, ia membandingkan ukuran objek tersebut saat berada di atas kepalanya sebagai piring yang besar. Insiden Fatima atau keajaiban dari matahari disaksikan oleh puluhan orang di antara ribuan orang di Fatima, Portugal pada tanggal 13 Oktober tahun 1917. Dipercaya oleh beberapa peneliti bahwa kejadian itu benar-benar merupakan peristiwa penampakan piring terbang. Disebutkan juga bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 1904 Letnan Frank Scofield melaporkan bahwa 3 awak USS Supply yang berjarak 483 km di barat San Francisco melihat penampakan benda terbang aneh. Scofield mendeskripsikan 3 meteor merah terang, 1 berbentuk telur dan 2 lagi bulat, yang mendekati di bawah lapisan awan, lalu membubung di atas awan dan pergi setelah 2 hingga 3 menit. Yang terbesar memiliki ukuran sekitar 6 matahari. Dalam pihak Eropa maupun pihak Jepang selama Perang Dunia II, penampakan pejuang musuh bola bercahaya dan terdapat bentuk lainnya yang mengikuti pesawat dilaporkan oleh kedua pihak dan pilot negara yang berseteru. Pada tanggal 25 Februari tahun 1942 tentara Amerika Serikat mendeteksi adanya pesawat terbang tak dikenal yang diamati lewat pandangan mata dan pada radar di atas Los Angeles, wilayah California. Asal-usul pesawat tersebut tidak pernah diketahui. Insiden tersebut kemudian dikenal sebagai Pertempuran Los Angeles atau penyerangan udara di pesisir barat. 6. Dikatakan bahwa pada masa akhir Perang Dunia II, kemasyhuran benda terbang aneh dimulai dengan laporan penampakan benda terbang aneh oleh seorang pengusaha Amerika, Kenneth Arnold, pada tanggal 24 Juni tahun 1947 ketika mengendarai pesawat pribadinya di dekat Gunung Rainier, Washington. Ia melaporkan penampakan 9 objek terbang bersinar melintasi Gunung Rainier menuju Gunung Adams dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bercerita kepada seorang wartawan surat kabar bahwa benda itu bergerak dengan kecepatan 1.600 km per jam. Arnold kemudian mengatakan bahwa mereka terbang seperti piringan jika dilemparkan melintasi air. Dan ia juga mengatakan bahwa mereka gepeng seperti kue pai, berbentuk seperti piring, dan berbentuk seperti bulan sabit, lonjong di depan dan cembung di belakang. Mereka kelihatan seperti cakram pipi yang besar, namun kemudian penampakannya digambarkan berbentuk seperti sabit. Laporan Arnold tersebut membuat masyarakat dan media massa tertarik sehingga muncullah istilah piring terbang dan cakram terbang. Setelah laporan Arnold menjadi terkenal, beberapa minggu kemudian ratusan laporan penampakan yang berbeda bermunculan. Banyak yang berasal dari Amerika Serikat, tetapi dari negara lain juga cukup banyak. Mungkin yang paling terkenal di antara laporan tersebut adalah laporan dari awak pesawat United Airlines yang melihat penampakan 9 objek seperti cakram di atas Idaho pada petang hari tanggal 4 Juli. Pada masa itu penampakan tersebut lebih banyak diperbincangkan daripada laporan Arnold dan membuat seolah-olah mempercayai apa yang pernah dilaporkan oleh Arnold. Beberapa hari kemudian banyak surat kabar di Amerika yang dipenuhi oleh berita terbaru tentang piring terbang atau cakram terbang pada halaman depannya. 7. Dikatakan bahwa beberapa jajak pendapat diselenggarakan untuk mengetahui pemikiran masyarakat tentang benda terbang aneh. Pada jajak pendapat tahun 2006, 24,6% warga Amerika setuju atau sangat setuju bahwa benda terbang aneh mungkin merupakan pesawat ruang angkasa dari dunia lain. Pada tahun 2000 suatu jajak pendapat bersama sejumlah media mengungkapkan bahwa lebih banyak orang muda di Inggris saat ini yang percaya hantu dan makhluk angkasa luar ketimbang percaya pada Tuhan. Polling terhadap 1.000 orang muda menunjukkan bahwa sekitar 67% dari mereka yang berusia 15-24 tahun percaya akan hantu dan 61% lagi kepada makhluk angkasa luar atau benda terbang aneh. Sebanyak 22% dari yang percaya piring terbang yakin sepenuhnya, 39% masih setengah-setengah. 8. Fenomena misterius dikatakan ada seperti A. Cahaya misterius di langit. B. Penculikan oleh makhluk asing. C. Mutilasi ternak. D. Lingkaran tanaman. E. Segitiga Bermuda. 9. Banyak teori beredar mengenai asal-usul benda terbang aneh.
Salah satunya yang paling populer berpendapat bahwa mereka ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa dari planet lain yang mengunjungi bumi. Namun teori ini sendiri belum didukung dengan bukti yang kuat sehingga kedudukannya masih lemah. Salah satu sebabnya karena ilmu yang menyelidiki mengenai benda terbang aneh ufologi masih cenderung dianggap sebagai pseudoscience ilmu palsu, akibat sulitnya mendapatkan bukti-bukti atau data-data ilmiah yang bisa dikembangkan menjadi teori ilmiah. Dari hasil penelitian para ilmuwan dan kalangan militer, diketahui sekitar 90% hingga 95% laporan penampakan benda terbang aneh adalah kesalahan identifikasi, fenomena alam, atau tipuan yang sengaja dibuat, sedangkan 5% sisanya tetap menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern walaupun data yang dikumpulkan cukup lengkap. Banyak benda terbang aneh yang dilaporkan sebenarnya merupakan sebuah planet, bintang, atau meteor yang cemerlang. Orang-orang juga telah melaporkan pesawat terbang, peluru kendali, satelit, burung, segerombolan serangga, dan balon cuaca sebagai benda terbang aneh. Kondisi cuaca yang tidak biasa dapat juga menciptakan ilusi optik yang diyakini sebagai benda terbang aneh. Para penyelidik benda terbang aneh dapat menjelaskan sebagian besar fenomena benda terbang aneh, tetapi hanya sebagian kecil yang tidak diketahui. Banyak peneliti yang mencoba menanggapi fenomena benda terbang aneh dan memberi penjelasan yang masuk akal. Ilmuwan Kanada menemukan hubungan antara fenomena benda terbang aneh dengan gempa bumi. Menurutnya tekanan pada batuan sebelum gempa bumi dapat menghasilkan medan listrik kuat dan cahaya aneh. Hasil penelitian Angkatan Udara AS menyatakan bahwa fenomena penampakan benda terbang aneh sebagian besar merupakan fenomena alam termasuk penampakan meteor, gejala autokinesis, gangguan emosional, dan sebagainya. Meskipun jawaban yang masuk akal terhadap fenomena misterius telah dilontarkan, tetapi peristiwa seperti jatuhnya benda terbang aneh di Roswell masih merupakan misteri. Fakta dari kejadian itu ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga muncullah teori konspirasi. Dan masyarakat menganggap bahwa pemerintah AS menyimpan dan mempelajari benda terbang aneh yang mengalami kecelakaan di Roswell, di sebuah tempat rahasia di Nevada yang disebut Area 51. 10. Menurut Thomas E. Bullard yang menulis benda terbang aneh Abduction Reports, The Supernatural Kidnap Narrative Return in Technological Guise, kepercayaan bahwa benda terbang aneh berasal dari dimensi lain sama halnya dengan kepercayaan bahwa terdapat jin dan makhluk halus di dimensi yang berbeda. 11. Penyelidikan tentang benda terbang aneh telah memberikan penemuan berharga tentang fenomena di atmosfer dan psikologi. Dalam ilmu psikologi, penyelidikan terhadap penampakan benda terbang aneh telah menyatakan informasi tentang salah penafsiran, ilusi penglihatan, halusinasi, dan kepribadian yang cenderung suka menghayal, yang mungkin menjadi penjelasan mengapa beberapa orang mau mempercayai pembual seperti misalnya George Adamski. Banyak yang mempertanyakan kebenaran tentang hipnosis dalam kasus penculikan oleh benda terbang aneh. Psikolog yang terkenal, Carl Gustav Jung, menyatakan bahwa benda terbang aneh hanyalah isapan jempol belaka. Menurutnya benda terbang aneh adalah proyeksi dari alam bawah sadar manusia. Bentuk lingkaran benda terbang aneh yang tetap adalah gambaran bawah sadar yang kuat. Carl G. Jung menyimpulkan bahwa ketertarikan terhadap benda terbang aneh adalah hal yang alamiah dan merupakan fungsi psikologis manusia yang tidak dapat dielakkan. 12. Dikatakan bahwa UFO merupakan salah satu unsur teori konspirasi pemerintah AS, yang dianggap oleh masyarakat bahwa mereka menutupi keberadaan alien dan benda terbang aneh. Atau bahkan dikatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan mereka. Terdapat pula pemusnahan atau penyitaan barang bukti yang menampilkan benda terbang aneh ke khalayak ramai. Beberapa saksi mata yang melihat benda terbang aneh mengatakan bahwa dirinya pernah didatangi oleh agen pemerintah yang menyamar dan mengaku sebagai anggota FBI atau berpakaian serba hitam sehingga sering disebut Men in Black. Mereka datang hanya untuk meyakinkan seorang saksi benda terbang aneh agar tidak mempublikasikan hasil bukti penampakan benda terbang aneh yang mereka dapatkan. Tindakan tersebut terkesan seolah-olah menutupi segala barang bukti yang berkaitan dengan benda terbang aneh. Pada tanggal 4 Juli tahun 1947 di Roswell, New Mexico, sebuah benda terbang aneh dilaporkan jatuh. Konon di dalamnya terdapat 4 alien. 2 mati, 1 lari kemudian mati ditembak, 1 sekarat kemudian mati,
Angkatan Udara AS kemudian mengautopsi keempat tubuh alien tersebut dan mengumpulkan serpihan-serpihan benda terbang aneh yang meledak tanpa meninggalkan bekas. Peristiwa tersebut ditutup-tutupi dan pemerintah AS mengatakan bahwa balon percobaan AS yang bernama Skyhook meledak. Pemerintah AS juga mengatakan mereka tidak memiliki serpihan benda terbang aneh dan mayat alien. Pernyataan tersebut tidak membuat masyarakat umum percaya begitu saja sehingga lahirlah teori konspirasi. Pada tanggal 7 Juli tahun 1947 William Rhodes mengambil foto yang menampilkan benda asing terbang di atas Phoenix, Arizona. Foto-foto tersebut kemudian muncul dalam surat kabar di Phoenix dan beberapa koran lainnya. Menurut dokumen dari proyek buku biru, agen CIC dan agen FBI mewawancarai Rhodes pada tanggal 29 Agustus dan meyakinkannya untuk menyerahkan negatif film yang menampilkan objek asing. Agen CIC dengan sengaja menyembunyikan identitas aslinya meninggalkan Rhodes untuk meyakinkannya bahwa kedua orang tersebut adalah agen FBI. Rhodes mengatakan bahwa ia menginginkan negatif filmnya kembali, tetapi ketika ia mencari mereka ke kantor FBI di kemudian hari, ia diberitahu bahwa ia tidak akan mendapatkan barangnya kembali. Walaupun Rhodes kemudian mencoba lagi namun tidak berhasil. Pada tahun 1950 di Montana, Nicholas Mariana merekam gambar beberapa objek asing di udara dan menyerahkan film tersebut kepada Angkatan Udara Amerika Serikat. Tetapi bagian terpenting dari film tersebut yang menampilkan benda aneh seperti cakram berputar dihilangkan saat dikembalikan kepadanya. 13. Di antara banyaknya saksi mata yang mengaku pernah melihat benda terbang aneh, beberapa di antaranya diketahui merupakan seorang pembual. Mereka membuat bualan tentang penampakan dan laporan mengenai benda terbang aneh. Dan kadangkala sebelum kebohongan mereka terungkap, para pembual dan kisah mereka cukup populer. Mungkin yang terkenal adalah bualan Ed Walters tahun 1987 dibuat di Gulf Breeze, Florida. Pertama, Walters melihat benda terbang aneh kecil di dekat rumahnya. Kemudian ia melihat benda terbang aneh yang sama untuk kedua kalinya. Dan alien kecil yang berdiri di pintu belakang rumahnya setelah anjingnya menggonggong. Beberapa gambar pesawat benda terbang aneh diambil tetapi tidak ada gambar makhluknya. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1990, setelah keluarga Walters pindah, penghuni baru menemukan sebuah model benda terbang aneh tersembunyi di loteng dan tak dapat dimungkiri lagi bahwa bentuknya mirip dengan benda terbang aneh yang muncul dalam foto yang diambil Walters. Banyak saksi mata dan pengumpat yang datang ke sana setelah koran Pensacola menulis berita tentang model benda terbang aneh yang ditemukan. Dan beberapa penyelidik menyatakan bahwa penampakan tersebut adalah tipuan. Saksi seperti misalnya George Adamski menyatakan bahwa dirinya terbang bersama benda terbang aneh. Kini kisahnya dianggap bualan. Bob White, pemburu benda terbang aneh, memiliki artefak benda terbang aneh. Billy Mayer, beberapa hasil pemotretannya dianggap tipuan belaka. Insiden Pulau Maori. Sumber referensi Wikipedia. 14. Dijelaskan oleh Google bahwa insiden Pulau Maori adalah peristiwa penampakan benda terbang tak dikenal benda terbang aneh yang terjadi pada tahun 1947 di Puget Sound, Washington. Pelaut Harold Dahl melihat objek besar berbentuk donat melayang di atas perairan Puget Sound. Dahl melihat objek tersebut meledak dan diikuti hujan yang tiba-tiba turun. Dahl, anaknya dan anjingnya menjadi saksi kunci peristiwa tersebut. FBI mencatat peristiwa tersebut. Pesawat dilaporkan mendarat di pulau terdekat Maori. Batu dan pecahan logam dilaporkan jatuh dari pesawat. UFO adalah istilah untuk benda udara atau fenomena optik yang tidak dikenali. Kemasyhuran benda terbang aneh dimulai pada masa akhir Perang Dunia II. Setelah Kenneth Arnold melaporkan penampakan benda terbang aneh pada tanggal 24 Juni tahun 1947. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.